Saudara, ketika seseorang ada dalam kesulitan, dalam persoalan, keterpurukan, mungkin juga jatuh di dalam kemiskinan, seringkali dengan mudah saja lalu menyalahkan orang lain, pihak lain, atau bahkan Tuhan disalahkan menjadi penyebab dari segala kegagalannya itu atau segala kesukarannya itu. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis Amsal yang diyakini Salomo sebagai orang yang berhikmat, maka dia mengingatkan, janganlah kita ini menyalahkan pihak lain. Ketika keadaan itu ada di dalam hal yang buruk seperti tadi, justru di dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, kita diajak untuk belajar melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan bahwa semuanya itu terjadi karena kesalahan diri kita, kekurang bijakan kita, atau mungkin juga karena kita ini punya sifat yang kurang baik sehingga menyebabkan kita jatuh di dalam keadaan yang tidak baik dan tidak menyenangkan itu. Oleh karena itu, saudara, penulis Amsal mengingatkan kita untuk belajar pada banyak hal, bahkan juga belajar kepada banyak binatang yang dari sifat-sifat mereka itu menunjukkan hal-hal yang sangat baik. Ketika ada di dalam kesukaran, ketika kita tercengkram oleh karena kesulitan, maka Amsal juga mengatakan, misalnya di dalam Amsalnya yang pasal yang ke-6, dia mengingatkan kita dalam ayat yang ke-4 dan yang ke-6, ketika ada di dalam kesulitan itu belajarlah menjadi seperti kijang atau seperti burung yang dengan cerdiknya melepaskan diri dari berbagai macam jeratan dan jebakan yang menjerat hidup mereka. Ketika ada di dalam kemiskinan, di dalam kesukaran yang seperti itu, maka dia juga mengingatkan kita supaya kita belajar kepada semut. Dia mengatakan di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-11, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi, daripada menyalahkan pihak lain ketika ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu, maka cobalah merenungkan bagaimana kita menyikapi hidup kita, sehingga jangan-jangan karena itulah kita jatuh di dalam kesulitan itu. Berubahlah sehingga kita memiliki karakter-karakter yang baik, sehingga kita bisa membangun hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik, dan kita keluar dari segala persoalan itu. Jadilah bijak, jadilah cerdik, dan jadilah orang-orang yang rajin di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati.